Ya, Timnas Indonesia masih berupaya untuk menambah kekuatan mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi tim-tim kuat di grup C yang diisi oleh Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru berkualitas adalah sebuah tindakan yang tepat untuk bisa bersaing di ronde ketiga nanti. Setidaknya timnas tak menjadi samsak atau pelengkap grup saja. Salah satu upaya yang dilakukan PSSI hingga detik ini adalah mempercepat proses Marten Pas dan juga oleh Romani. Melihat persiapan yang dilakukan oleh timnas Indonesia membuat Bahrain tampaknya cukup kesal. Mereka merasa apa yang dilakukan Indonesia ini terlalu frontal. Meski secara garis besar, lolos Piala Dunia gak masuk ke dalam target yang ditetapkan kepada Coach Shin, namun bagaimanapun karena sudah sampai sejauh ini, ya harus nothing tulus atau habis-habisan. Dan salah satu cara yang dilakukan ya tadi, menambah kekuatan tim secara keseluruhan, terutama dari pemain diaspora. Apalagi Indonesia tergabung di grup C, grup yang dianggap sebagai grup tersulit, sekaligus grup yang paling mendapatkan sorotan. Hal itu tak terlepas dari keberadaan Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang merupakan langganan Piala Dunia. Kemudian Bahrain dan Cina yang dianggap sebagai kuda hitam, serta Indonesia yang di atas kertas cuma dianggap sebagai underdog. Meski begitu, tak bisa dipungkiri jika nama Indonesia memang menjadi salah satu tim yang banyak mendapatkan sorotan. Hal itu tak terlepas dari perkembangan tim Garuda yang secara umum serta kebijakan naturalisasi yang dilakukan PSSI. Sementara itu, jika melihat manuver yang dilakukan oleh PSSI, jelas membuat calon lawan Indonesia di ronde ketiga mulai mewaspadai kekuatan baru mereka. Sebab bagaimanapun, nama-nama pemain yang udah atau akan dinaturalisasi adalah mereka yang secara kualitas memang mumpuni. Tom Haye, Shandy Walsh, Shani Patinama, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Jay Itzas, dan Jordi Amat adalah pemain yang secara jam terbang terbilang oke di Eropa. Kemudian talenta-talenta muda macam Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Choaon, Rafael Strijk, dan Elkan Bagot juga dianggap sebagai prospek cerah. Belum lagi pemain-pemain yang sedang dalam proses, seperti Ole Romani, Kevin Dix, Marcel Gers, Dan Rots, Tristan Joyer, dan Marten Pas juga dianggap punya kemampuan dan pengalaman menarik. Itulah kenapa tim-tim unggulan macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi tidak pernah menganggap Indonesia sebagai tim lemah. Karena secara materi pemain, skuad Garuda sekarang banyak diisi pemain yang merumput di Eropa. Bahkan jika Marten Pas dan Ole Romani bergabung, Indonesia akan diperkuat 100% pemain dari Eropa. Pakai 100% pemain Eropa, Bahrain kesal. Seperti yang sudah dikonfirmasi oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga, kalau proses Marten Pas dan Ole Romani segera dikebut oleh PSSI untuk bisa bermain di ronde ketiga nanti. Dan jika rampung dalam waktu yang ditentukan, maka Indonesia akan bermain dengan 100% pemain Eropa. Melihat sikon yang ada, gak heran jika Bahrain menilai apa yang dilakukan Indonesia ini terlalu frontal. Bahkan menurut mantan pelatih Bahrain U23 Samir Chaman, Bahrain harus mewaspadai kekuatan Indonesia di ronde ketiga nanti. Di tahap ini semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapatkan performa terbaik dari semua tim yang ada. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu
siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi, kita tak akan hanya memantau satu pemain saja, karena ini merupakan permainan tim, ucap Samir dilansir dari DFA TV. Coach Bahrain sebut Indonesia tim paling merepotkan. Meski menjadi tim dengan ranking FIFA terendah, namun jika melihat kedalaman skuad yang ada, bukan hal yang berlebihan untuk menyebut Timnas Indonesia sebagai tim yang berpotensi sebagai kejutan atau tim yang merepotkan raksasa Asia. Dan menurut pelatih Timnas Bahrain Dragan Talajik, ia meminta semua elemen Timnas Bahrain untuk tetap memasukkan nama Indonesia ke dalam daftar tim ancaman. Sebab baginya, jika sudah masuk di tahap ini, semua tim sangat berpotensi saling mengalahkan dan punya peluang yang sama untuk menang, termasuk Indonesia. Menurutnya, meski status tim Garuda adalah yang terlemah, tapi dalam permainan 11 lawan 11 semua bisa terjadi. Dalam sepak bola, setiap tim memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu. Sepanjang waktu, orang-orang berpikir bahwa ketika Anda bermain, Anda adalah tim yang tidak diunggulkan. Anda tidak akan pernah menjadi favorit. Kemudian apa yang terjadi adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri Anda yang ingin menunjukkan bahwa orang-orang salah. Sepak bola adalah permainan 11 lawan 11, maka dari itu semuanya bisa terjadi. Bahrain telah 2 kali hampir lolos ke Piala Dunia, dan Anda tahu, di negara saya ada ungkapan, jika Anda tidak lolos untuk pertama atau kedua kalinya, maka untuk ketiga kalinya Anda akan lolos. Meskipun Bahrain adalah negara kecil, sungguh luar biasa bagaimana masyarakatnya mencintai olahraga ini, ucap Dragan Talajik dilansir dari situs FIFA. Bakal habis-habisan di round ketiga. Sementara itu, meski tak ditargetkan untuk lolos ke Piala Dunia oleh PSSI, namun Sintayong memiliki misi besar untuk membawa Indonesia tembus 100 besar FIFA. Dan di round ketiga nanti adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk mewujudkan misi tersebut. Karena jika bisa mengalahkan raksasa Asia macam Jepang atau Australia 1 kali saja, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar dengan meraih banyak poin. Meski berat, namun para pemain kita harus tampil habis-habisan. Karena sekali lagi, gak ada yang tak mungkin dalam dunia sepak bola. Ya, intinya, kita terus dukung Timnas Indonesia untuk terus membuktikan kepada dunia jika sepak bola kita tak boleh lagi dianggap remeh. Dengan mayoritas pemain berkompetisi di Eropa, Timnas bakal menjadi tim kejutan di round ketiga nanti.